Bismillah. Saudara-saudaraku, para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, apa yang Anda rasakan ketika badan Anda kekurangan asupan gizi dan makanan sehat? Tentu Anda akan merasakan sering lemas, mudah capek, kurang bertenaga, kurang semangat dalam menjalani hidup, dan pada akhirnya Anda mudah terserang penyakit. Demikian juga ketika jiwa Anda kekurangan nutrisi, kekurangan asupan gizi, kekurangan makanan sehat, Anda akan merasakan ketidaktenangan dalam hidup, mudah ditimpa kegalauan. Hari-hari Anda akan diliputi oleh kecemasan, padahal dunia berada di genggaman Anda. Saudara-saudaraku, pendengar setia radio Suara Al-Iman, di antara asupan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh jiwa kita adalah Al-Quran. Dengan membacanya, Anda akan mendapatkan ketenangan, dan dengan mentadabburinya Anda akan mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang. Para ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran termasuk jenis zikir yang paling agung, termasuk jenis zikir yang paling mulia. Saudara-saudaraku, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, karena itulah hendaknya kita lebih sering kembali membaca Al-Quran ini agar jiwa kita bisa tenang, agar hati kita bisa tentram. Apabila Anda ketika membaca Al-Quran, jiwa Anda tidak kunjung tentram, hati Anda tidak menemukan ketenangan, dan pada saat yang sama ketika Anda membaca berita di media sosial, Anda tahan berlama-lama, Anda tahan untuk tidak mengedipkan mata ketika berada di layar kaca handphone Anda, maka ketahuilah bahwasanya hati Anda sedang sakit. Hati Anda perlu dibersihkan, karena Al-Quran ini tidaklah bisa merasakannya, kenikmatannya. Tidak ada yang bisa merasakan kenikmatannya, kelezatannya, kecuali orang yang berhati bersih, orang yang berhati sehat. Bukankah badan Anda ketika sakit, Anda tidak bisa merasakan nikmatnya gulai kambing yang Anda makan? Anda tidak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ayam bakar, bahkan minuman yang segar pun terasa di lidah Anda, terasa hambar. Demikian juga ketika hati Anda sakit, ketika hati Anda kotor, Anda tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Utsman bin Affan pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita ini bersih, niscaya kita akan tidak pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau hati kita bersih, niscaya kita akan betah berlama-lama membaca Al-Quran, ketagihan dengan kelezatan dalam membacanya. Saudara-saudaraku, maka bersihkanlah hati Anda. Niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan ketika membaca Al-Quran, dan Anda akan betah berlama-lama membacanya, dan pada akhirnya jiwa Anda terpenuhi oleh gizi yang ada pada Al-Quran ini. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang agung. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba perempuanmu. Nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk.
ubun-ubun kami berada di genggaman-Mu. Madin fina hukmu, hukum-Mu berlaku untuk kami, dan ketentuan-Mu selalu adil pada kami. Nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Kami mohon kepadamu dengan setiap nama yang Kau miliki, yang Kau ajarkan kepada Rasul-Mu, yang Kau turunkan kepada kitab dalam kitab-Mu, atau yang Engkau khususkan pada sisi-Mu sendiri. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai taman bunga dalam hati kami, sebagai cahaya dalam dada kami, sebagai pelipur duka lara kami, dan penghapus gundah gulana kami. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para pembaca setia Radio Suara Al-Iman, hendaknya kita membiasakan diri kita dengan doa ini ketika kita tidak merasakan lagi ketenangan, tidak menemukan lagi ketenangan ketika membaca Al-Quran. Allah Ta'ala alam bisawab. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.